itu berupa angka biasanya berupa angka numerik. Eee, Biasanya ditampilkan dalam bentuk, diagram, dalam bentuk grafik seperti dan bentuk-bentuk diagram dan grafik juga tentu disesuaikan dengan, hal-hal yang berkaitan hal-hal yang berkaitan dari data yang mau kita tampilkan. Nah, sampai ke pembahasan mengapa data itu perlu kita analisa. Sederhananya adalah tujuan dari menganalisa data adalah yang tadi, kenapa data itu perlu dianalisa, karena kita membutuhkan informasi yang lebih berguna dan bermanfaat. Sehingga dalam, suatu kondisi, kita bisa melakukan tindakan atau bisa melakukan keputusan. Contoh ini adalah kita disajikan dalam bentuk tabel. Ini adalah misal data transaksi e-commerce di bulan Februari. Shopee, ada Tokopedia, ada Lazada, dan ada Bukalapak. Kalau hanya disajikan seperti ini, mungkin data itu belum menjadi sebuah informasi. Cara ngolahnya gimana? Atau cara menganalisanya gimana? Kita harus buat klasifikasi atau beberapa pertanyaan. Berapa sih nilai rata-rata transaksi dari Kustama? Sehingga akan muncul angka-angka atau nilai. Nantinya bisa kita analisa atau evaluasi. Selanjutnya adalah kelompok usia dan nilai transaksi terbanyak itu apa? Di dalam e-commerce, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Lazada tersebut. Usia dari mayoritas customer itu berapa? Atau bagaimana kecenderungan selama 6 bulan terakhir? Nah, setelah kita mendapatkan data-data yang memang kita sebar, macam-macam ya, bisa bentuknya kuesioner, bisa bentuknya mungkin pertanyaan-pertanyaan melalui aplikasi-aplikasi penjualan di toko kita, ya, supaya kita bisa mendapatkan data yang kita inginkan. Uh, Kalau kita berbicara tentang analisa, tentu ini juga relatif ya, tergantung kepada siapa eh, penggunanya. Dari suatu data yang sama mungkin bisa jadi ya, dari suatu data yang sama bisa jadi ketika dianalisa atau ketika diolah menjadi informasi itu berbeda persepsinya. Contohnya adalah datanya sama, yang menganalisa adalah dua orang, datanya sama. Bisa jadi data tersebut ketika menjadi informasi itu menjadi berbeda dari si pengguna ya. Contohnya kalau sekarang kan simpelnya ya, yang mungkin kita alami dalam beberapa eh, apa kurun waktu terakhir ini, baik terkait tentang pilpres, pilkada, dan seterusnya. Pro kontra itu tetap ada. Padahal kalau kita pahami data yang disajikan sama, tetap ada yang melihat dari sudut pandang yang berbeda. Atau mohon maaf kalau di saat ini kan sedang ada polemik nasab dan seterusnya ya. Tetap ada penilaian-penilaian dari sudut pandang yang berbeda.
padahal data yang disajikan adalah sama. Nah, bagaimana, kita menyikapi terkait, eee, data yang sama tapi persepsi berbeda? Ya tentu saja ketika datanya adalah kualitatif, kita tidak bisa memaksa pendirian atau pendapat orang. Makanya perlu ada kajian dan literatur yang memang menjadi sumber pembenaran atas fakta-fakta, ketika data itu diolah atau data itu menjadi informasi. Nah, oleh karena itu kita harus terlebih dahulu memahami informasi apa yang diperlukan atau kepada siapa informasi itu disajikan. Jadi sangat penting sekali ya terkait data yang disajikan. Kalau kita minim literatur, minim literasi, bahkan kita akan terjebak ke dalam berita-berita atau informasi-informasi yang memang kita sendiri pada dasarnya belum mencari lebih dalam tentang data-data tersebut. Nah, ini juga sama. Kalau kita lihat dari data ini adalah lanjutan dari data yang di atas. Ada rata-rata nilai transaksi bulanan, Shopee, Tokopedia, Lazada. Ini bagaimana nanti kita mengolahnya ya terkait data ini. Pada dasarnya ketika kita disajikan data tersebut, teknik pengolahan data, persepsi tentang data harus kita dalami dulu sebelum kita jadikan data tersebut jadi sebuah informasi. Nah, ini adalah data kualitatif yang tadi disampaikan, makanya data kualitatif ini sangat sulit sekali apa ya dijadikan suatu kebenaran mutlak ya, karena memang sifatnya adalah persepsi. Ya, persepsi hasil penelitian atau hasil rujukan temuan dari mungkin dasarnya adalah dari penelitian-penelitian terdahulu. Tapi sah nggak? Iya sah sama. Seperti jurnal-jurnal penelitian segala macam. Ini adalah hasil dari temuan-temuan atau kajian-kajian terdahulu. Nah, data kualitatif selanjutnya contohnya adalah ketika kita mau mengolah data gitu, bentuknya dari video, bentuknya dari rekaman sebuah video. Ini yang harus kita perhatikan sekali adalah menitnya ya. Menitnya di detik keberapa informasi itu disampaikan supaya kita bisa merinci lebih detail apa yang apa yang disampaikan, siapa yang menyampaikan, dan di menit atau di detik keberapa. Kalau kita memang sumber datanya dari sebuah rekaman audio atau rekaman video. Nah, selanjutnya adalah ada analisa data kuantitatif. Kalau data kuantitatif ini berupa angka-angka ya, makanya dia secara real, secara konstan, ini lebih eh, mudah untuk dipertanggungjawabkan ya, karena bentuknya grafik statistik dan angka. Analisa kuantitatif ini cenderung dikenal secara umum. Jadi di perbandingannya, kalau dibandingkan dengan kualitatif,
Ada beberapa teknik analisa data kuantitatif sederhana ya yang bisa dilakukan. Yang pertama di sini kita dalam menghitung rerata, rerata dari sekumpulan data berupa angka ini tentunya eh, akan menghasilkan sebuah mayan. Mayan itu adalah jumlah dari setiap data yang ada, lalu hasilnya dibagi dengan banyaknya data yang dijumlahkan. Rumusnya banyak, teman-teman bisa googling aja nanti tentang mayan modus ini atau persentase ini ketika teman-teman mau melakukan analisa data kuantitatif dengan mencari rata-rata ya. Yang selanjutnya median atau nilai tengah ya. Nilai tengah pada suatu data yang sudah terurut tentunya. Jadi nilai tengah keseimbangan dari data itu juga bisa didapatkan. Yang selanjutnya adalah modus. Nilai yang paling banyak atau nilai yang sering muncul atau probabilitas. Kalau kita waktu SD atau bahkan SMP ya. Jadi probabilitas kemungkinan keluar dari angka dadu ini berapa itu kan secara analisa mungkin sudah dianalisa. Kemunculan angka 6 ini berapa kali? Kemunculan angka 3 berapa kali? Ketika dilempar dengan kondisi-kondisi tertentu secara hitungan fisika. Bahkan kita dulu pernah pernah diajarkan bagaimana caranya memasukkan bola ke dalam keranjang bola basket. Itu juga kan dihitung ya, probabilitas kemungkinan berapa persentase bola itu masuk ke dalam keranjang. Teknik analisa kuantitatif yang ini ada juga menggunakan model prosentase. Prosentase ini menunjukkan proporsi data. Biasanya itu eh, ada seperti bentuk grafik seperti di samping ini ya, untuk memudahkan ketika kita atau seseorang melakukan pembacaan data. Di dalam penyajian grafik, tentu kita sama-sama tahu, simpelnya adalah di Excel itu sendiri ya. Di Excel itu banyak bentuk-bentuk grafik atau teman-teman bisa googling eh, di situs-situs gratisan juga banyak ketika kita mau membuat olah data dan tampilannya, penyajiannya adalah menggunakan bentuk-bentuk grafik seperti ini. Ada kolom, ada bentuk bar, ada bentuk pi, ada area juga, ada line, ada bentuk spider dan radar ya. Tentunya di dalam eh, menggunakan grafik ini ada komponen-komponen tertentu supaya dalam penyajiannya itu dapat dimengerti atau dapat dipahami oleh si pembaca grafik.
Sebentar, sebentar. Saya ini kurang kurang ada yang hilang nih. Sebelah itu kafe, jadi agak berisik. Di dalam penyajian data kuantitatif ini, bentuk chart ini ada beberapa eh, cara atau metode di dalam eh, kita untuk membuat chart mana sih yang tepat kita gunakan ketika memang kita mau menggunakan bentuk-bentuk grafik atau kolom ya. Jadi di dalam penelitian ini sudah diklasifikasikan kurang lebih 4 bagian. Kalau kita akan melakukan analisa data, kita menggunakan eh, komponen-komponen yang ada di atas ini terkait dengan komparasi data. Karena untuk komparasi data, bentuk-bentuk yang seperti ini tentu akan memudahkan kita ketika melihat perbandingannya. Baik itu jumlah datanya 2, 3, dan seterusnya ya. Sedangkan kalau seandainya kita itu relasi data, kita akan menyajikan data itu dalam bentuk relasi, tabel relasi gitu. Kita bisa menggunakan metode gelembung-gelembung seperti ini. Kalau di Excel itu juga sudah ada ya, tapi kalau yang lebih bagus itu biasanya ada juga banyak yang menggunakan Canva ya. Kalau memang data kita itu berkaitan dengan distribusi, yang berkaitan dengan distribusi baiknya adalah menggunakan bentuk-bentuk grafik seperti gambar di kanan ini ya. Sedangkan yang terakhir adalah kalau seandainya kita data yang kita analisa itu bentuknya sebuah komposisi atau menampilkan sebuah komposisi, eh, grafik yang kita gunakan itu bentuknya akan seperti ini. Sampai sini, Pak, ada pertanyaan?
Itu kadang penasaran juga ya sama teman-teman, apakah di dalam penyampaian ini sebenarnya teman-teman tuh ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan di chat juga nggak apa-apa, atau eh, kalau memang teman-teman masih butuh referensi terkait materi MK, saya memang nggak ngupload ya, karena kadang di e-learning itu kadang buat upload tuh agak susah ya. Jadi kadang butuh waktu untuk upload. Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Terkait penyajian data ini sebenarnya baik data kualitatif ataupun data kuantitatif bisa disajikan menggunakan eh, tabel seperti ini. Jadi tinggal di dalam data tersebut, yang pertama adalah syaratnya adalah kita mau membandingkan data data tersebut atau kita mau menampilkan data tersebut sebagai data distribusi, atau kita mau menampilkan data tersebut sebagai relationship data antara data satu dengan data yang lainnya itu saling berkaitan atau tidak. Atau yang terakhir adalah eh, apakah ini data yang kita analisa ini untuk menampilkan sebuah komposisi ya atau tidak. Jadi cakupannya adalah baiknya teman-teman menggunakan 4 elemen yang sudah dikelompokkan menggunakan chart seperti ini. Nah, selanjutnya analisa data selanjutnya yaitu eh, analisa data kualitatif dalam mencari pola atau tema. Pola atau tema itu didapatkan dari data tentunya ya. Selanjutnya membuat kategori data. Kategorinya itu akan seperti apa? Dari kategori ditentukan dulu kategori datanya, dan yang terakhir adalah yang harus diperhatikan adalah eh, critical incident atau key event. Jadi permasalahannya itu akan seperti apa. Jadi ini akan berguna untuk memfokuskan analisa pada eh, permasalahan-permasalahan yang dianggap sangat urgent atau sangat krusial, sangat penting ya. Jadi bisa difokuskan permasalahan-permasalahan itu, eh, kita akan memfokuskan di permasalahan SDM, permasalahan akademik, atau bahkan di permasalahan keuangan itu sendiri. Di dalam critical case atau key event ini, kita itu eh, berusaha mencari kondisi-kondisi tertentu yang dianggap dari sekumpulan data itu, yang kita anggap benar-benar adalah bagian yang terpenting dari permasalahan yang mau kita selesaikan. Nah, di dalam analisa data itu terdapat beberapa tools yang dapat teman-teman gunakan. Dalam tools ini, yang pertama yang sangat familiar sekali ya, ada Excel, ada spreadsheet Google. Teman-teman juga bisa menggunakan RStudio, atau bahkan teman-teman bisa menggunakan Python, ada SAP, ada Tableau. Ini berkaitan dengan data mining ya. Ada juga
Google Data Studio. Kalau Microsoft Excel ini yang paling umum ya, paling umum digunakan biasanya oleh simpelnya untuk ya analisa data kecil-kecilan ya. Tapi tool ini sangat lumayan bagus dalam melakukan pengolahan data ya. Excel juga dapat eh, kita gunakan untuk analisa-analisa standar, analisa-analisa sederhana. Sayangnya memang di dalam eh, Excel ini eh, tentu datanya terbatas. Hanya 1 juta row kalau tidak salah. Selebih itu dia hang dan berat ya, atau bisa closing sendiri. Tool ini juga sebenarnya cocok untuk kolaborasi data yang sistemnya dalam bentuk offline ya, sangat cocok sekali. Nah, hanya saja ketika kita mau mengolah data lebih dari jutaan, ini tentu Google kurang powerful ya. Dan kelemahannya adalah data ini tidak bisa berkomunikasi. Nah, untuk eh, menangani atau untuk melakukan supaya data ini bisa dilakukan banyak orang dalam proses pengerjaannya, Google menyediakan Google Spreadsheet. Jadi Google Spreadsheet ini adalah versi online dari Excel itu sendiri. Dia bisa digunakan bersama-sama secara online. Hanya saja memang batasan dari data yang diolah itu hanya sebatas sekitar sampai 1 juta row kalau tidak salah ya. Dari Mbak Rafifah, untuk analisa data ini lebih baik menguasai tool yang mana dulu? Tool yang mudah dulu menurut eh, teman-teman yang bisa gunakan. Yang mudah dulu, kenapa yang mudah? Karena biasanya kalau yang mudah itu ketika memang kita mencoba pelajari, walaupun secara prosesnya ya, tentu antara aplikasi pengolah data ini beda-beda ya, beda-beda prosesnya, masukin datanya, proses datanya, output datanya itu biasanya berbeda-beda ya. Yang pertama, kalau seandainya teman-teman mau belajar tentang analisa pengolahan data, gunakan yang mudah dulu karena biasanya kalau teman-teman langsung yang susah ketika bertemu permasalahan itu biasanya ada tingkat kemalasan. Kalau seandainya teman-teman nggak tergabung ke dalam komunitas, curhatannya itu bingung mau kemana. Kecuali memang teman-teman ada tuntutan biasanya tuh, tuntutan karena harus menyelesaikan sesuatu, entah itu KP, entah itu skripsi, entah itu pekerjaan, entah itu tuntutan yang lain ya. Eh, atau bahkan kalau seandainya teman-teman adalah pribadi yang ngulik ya, yang pengen rasa taunya tinggi ya, sebenarnya tidak ada masalah. Teman-teman mau pilih yang mana dari eh, analisa data sendiri, data ini sendiri. Tapi pada dasarnya setiap analisa data tentu teman-teman harus memahami data apa yang akan dianalisa. Biasanya berbeda-beda. Seperti SPSS segala macam berbeda berbeda ya. SPSS itu lebih ke keuangan kalau Tableau ini lebih ke big data gitu ya. Jadi macam-macam. Teman-teman juga harus memahami atau harus melihat dulu data yang mau teman-teman analisa ini bentuk datanya seperti apa. Tableau sangat cocok ketika kita mau melakukan klasifikasi data yang begitu besar.
baik itu peta wilayah, contoh peta wilayah, eee, Tangerang Selatan gitu. Berapa sih, tingkat, orang suksesnya atau berapa banyak, yang tidak suksesnya atau berapa banyak, perkantorannya, perdagangannya, UMKM-nya, dan seterusnya. Tabel itu sangat cocok untuk disajikan dalam, klasifikasi atau filterisasi data yang sangat besar.